Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan beserta teman-teman perkuliahan saya yang saya cintai dan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Auliawati Cindi Hartuti, biasa dipanggil Cindi. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2019. Dan kali ini saya akan mereview jurnal mengenai pengaruh metode pengeringan terhadap kandungan vitamin C pada buah blueberry. Jadi, jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Influence of the Drying Methods on Color, Vitamin C, Anthocyanin, Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, and In Vitro Bioaccessibility of Blueberry Fruits. Namun, yang akan saya highlight pada jurnal ini yaitu mengenai topik pengaruh metode pengeringan terhadap kandungan vitamin C pada buah blueberry. Jadi review jurnal kali ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama pendahuluan, kedua bahan dan metode, ketiga pembahasan hasil, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada bagian pertama yaitu pendahuluan, kita akan menyinggung mengenai definisi dari blueberry itu sendiri, kemudian ada gizi yang terkandung dalam buah blueberry, kemudian manfaat mengkonsumsi blueberry, lalu kita juga akan sedikit menyinggung mengenai metode pengeringan yang digunakan dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Kemudian yang kedua ada bahan dan metode. Di sini kita akan membahas tentang sampel yang akan digunakan, reagen yang dibutuhkan beserta preparasinya, dan metode yang digunakan secara rinci. Pada bagian pembahasan hasil, kita akan membahas secara bersama-sama penjelasan hasil penelitian yang didapatkan pada jurnal ini beserta visualisasi data dalam bentuk tabel. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian ini kita akan menyimpulkan secara bersama-sama mengenai bagaimana pengaruh setiap metode pengeringan terhadap buah blueberry itu sendiri. Bagian pertama yang akan kita bahas pertama kali yaitu pendahuluan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke bahasan penelitian jurnal ini, kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya buah blueberry. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya sama buah yang satu ini. Udah pada tahu dong ya pastinya. Yuk, biar makin tahu kita kenalan dulu lagi ya. Jadi, buah blueberry ini merupakan tanaman berbuah yang termasuk dalam genus Vaccinium bagian Cyanococcus. Tanaman ini berasal dari Amerika Utara dan dibudidayakan di Eropa serta belahan bumi bagian selatan, termasuk Selandia Baru, Amerika Selatan, dan Australia. Tanaman ini tumbuh dari ketinggian 10 cm hingga 4 meter dan menghasilkan buah seukuran kacang polong yang memiliki mahkota di ujungnya. Warna dari buah ini nih yang jadi ciri khas itu nanti akan berwarna ungu biru tua saat matang. Namun saat masih muda, dia akan berwarna hijau pucat. Nah, blueberry sendiri ini dapat dikonsumsi sebagai buah segar atau kering yang dapat langsung dikonsumsi. Atau dapat juga dimanfaatkan menjadi jus, jelly, selai, kolak, makanan ringan beku, agen penyedap dalam yogurt, kue kering ataupun basah, dan es krim. Jadi lapar nggak tuh? Nah, kalau teman-teman sendiri seringnya mengkonsumsi blueberry dalam bentuk apa nih? Kalau saya sih dalam bentuk yogurt ya. Nah, selain karena tadi blueberry dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan yang menarik minat konsumen, konsumsi blueberry sendiri ini dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat karena faktor nutrisi pentingnya juga loh teman-teman. Perlu diketahui bahwa blueberry ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, serta kaya akan asam fenolik dan flavonoid. Blueberry ini sendiri kaya akan vitamin seperti vitamin C, B kompleks, E, A, dan senyawa mineral esensial lainnya yang tentu saja sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Lalu perlu teman-teman ketahui juga kalau buah blueberry ini mengandung 5% lemak,
91% karbohidrat, dan 5% protein, serta 57 kalori per 100 gram blueberry. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa blueberry itu ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita, ternyata blueberry sendiri ini punya beberapa manfaat nih teman-teman, yaitu ternyata dia berpotensi meringankan berbagai macam penyakit, yaitu ada penyakit kardiovaskular, infeksi saluran kemih atau ESK, Alzheimer, kanker, mencegah degenerasi makula, dan mencegah penuaan. Nah, selain itu, blueberry itu ternyata memiliki efek penghambatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhimurium dan Escherichia coli, yang hampir sama efektifnya dengan antibiotik sintetik pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini, terutama pada infeksi saluran kemih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa buah blueberry ini ketersediaannya musiman di Indonesia, sehingga konsumsi buah segar ini mungkin dibatasi karena penyimpanan pasca panen dan umur simpan yang pendek, yaitu sekitar 2-4 hari pada suhu kamar dan 5-10 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Oleh karena itu, diperlukan proses pasca panen seperti pengeringan atau pendinginan yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan buah sensitif seperti blueberry ini. Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu khusus metode pengeringan saja. Nah, teman-teman pasti udah pada familiar dong ya sama yang namanya metode pengeringan. Nah, metode pengeringan ini sendiri adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas. Pengeluaran air dari bahan dilakukan sampai kadar air keseimbangan dengan lingkungan tertentu, di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif. Tujuan dari pengeringan sendiri adalah untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas tertentu, sehingga aman disimpan sampai pemanfaatan yang lebih lanjut. Dengan pengeringan, bahan menjadi lebih tahan lama disimpan, volume bahan lebih kecil, mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan, mempermudah transportasi, dan biaya produksi menjadi lebih murah. Prinsip pengeringan sendiri adalah proses penghantaran panas dan massa yang terjadi secara serempak. Maksudnya adalah dalam pengeringan, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembapan antara udara pengering dengan bahan yang akan dikeringkan. Belakangan dengan kemajuan teknologi, banyak metode baru yang dikembangkan dan digunakan untuk proses pengeringan skala industri. Pengeringan konvektif udara panas adalah metode yang paling umum dan mudah tetapi memiliki banyak keterbatasan, seperti kualitas produk yang buruk, konsumsi energi yang berlebih, kehilangan warna, dan aroma. Karena kekurangan ini, metode baru seperti pengeringan gelombang mikro dan pengeringan konvektif dengan bantuan gelombang mikro sedang digunakan. Metode ini semakin populer karena kualitas produk yang tinggi, waktu pengeringan yang singkat, dan mempertahankan warna, rasa, dan aroma. Pada jurnal yang akan kita bahas kali ini melakukan penelitian dengan menggunakan 4 jenis metode pengeringan. Yang pertama yaitu pengeringan alami, yang kedua pengeringan konvektif, yang ketiga pengeringan gelombang mikro, dan yang keempat pengeringan gabungan antara gelombang mikro dan konvektif. Pada pengeringan alami, produk pangan akan dibiarkan pada suhu kamar. Pada pengeringan konvektif, produk pangan dipanaskan pada oven dengan suhu tertentu. Sedangkan pada pengeringan gelombang mikro, produk pangan menyerap radiasi gelombang mikro dengan daya tertentu. Oleh karena itu, pengeringan ini sering disebut dengan pengeringan microwave. Pada jurnal yang akan kita bahas kali ini, terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin diketahui, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh pengeringan terhadap vitamin C buah blueberry dengan metode yang berbeda. Yang kedua, menilai parameter warna. Yang ketiga, menganalisis jumlah vitamin C dan total antosianin. Dan yang keempat, menentukan kandungan fenolik dan kapasitas antioksidan. Namun, yang akan saya fokuskan pada
presentasi kali ini yaitu pada tujuan pertama, yaitu mengenai pengaruh pengeringan terhadap vitamin C buah blueberry dengan metode yang berbeda. Selanjutnya, bagian kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai bahan dan metode yang digunakan. Berikut ini merupakan sampel dan reagen yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian. Yang pertama ada sampel yaitu buah blueberry. Yang kedua reagen yaitu antara lain ada asam oksalat, asam askorbat, asam asetat glasial, diklorofenol indofenol, dan natrium asetat. Sebelum melakukan uji pengeringan lebih lanjut, kita perlu mempersiapkan sampelnya terlebih dahulu. Sampel yang digunakan yaitu buah blueberry tentunya. Dapat dilihat dari PPT bahwa buah blueberry yang segar dan matang dibersihkan dan dicuci untuk menghilangkan kotoran. Kemudian buah tersebut diletakkan di atas nampan sampai kelebihan air dikeringkan. Kemudian buah blueberry disimpan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius sampai digunakan. Setelah beberapa hari, blueberry dicairkan pada suhu kamar dan dipisahkan menjadi beberapa unit sampler, yaitu 50 potongan dengan berat kurang lebih setengah gram setiap unitnya sebelum diproses. Kemudian kita perlu melakukan preparasi reagen, yaitu membuat larutan standar indofenol. Dapat dilihat pada PPT, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyiapkan 0,08 gram 2,6 diklorofenol indofenol, kemudian melarutkannya dalam 100 ml air suling, kemudian dilakukan penyaringan. Preparasi reagen kedua yang harus kita lakukan yaitu pembuatan larutan penyangga atau buffer asetat. Dilakukan dengan mencampurkan 1 liter natrium asetat 50% dan 1 liter asam asetat glasial. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu menggunakan metode pengeringan alami. Dapat dilihat pada PPT, selama metode pengeringan alami, sampel buah disimpan di dalam kamar gelap dengan suhu terkontrol 25 derajat Celcius dan RH atau kelembapan relatif pada 60%. Kemudian dilakukan pencatatan berat awal dan kadar air di hari pertama. Lalu dilakukan pencatatan secara berkala setiap 6 jam sekali untuk memperkirakan pengurangan berat sampel. Cara kerja kedua yaitu menggunakan metode pengeringan konvektif, yaitu buah blueberry diletakkan pada nampan berdimensi 410 x 320 mikrometer. Kemudian dilakukan pemanasan pada oven bersuhu 50, 70, dan 90 derajat Celcius. Kemudian, berat sampel diukur pada internal masing-masing 5 menit sekali untuk memperkirakan pengurangan berat sampel. Cara kerja ketiga yaitu menggunakan metode pengeringan gelombang mikro atau microwave. Dapat dilihat pada PPT, yaitu hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan sampel, kemudian meletakkan sampel blueberry pada nampan berdimensi 410 x 320 mikrometer. Kemudian dilakukan pengkondisian atau pengaturan daya sebesar 100, 300, dan 500 watt. Lalu dilakukan penimbangan berat dengan selang waktu 1 menit sekali. Cara kerja keempat yaitu menggunakan metode pengeringan gabungan konvektif dan gelombang mikro. Metode ini dilakukan kombinasi microwave dan pengeringan udara panas yang diterapkan menggunakan oven kombinasi. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan sampel blueberry, kemudian meletakkan sampel blueberry tersebut pada nampan berdimensi 410 x 320 mikrometer. Lalu pengkondisian suhu pada 90, 70, dan 50 derajat Celcius dengan daya 100, 300, dan 500 watt. Masing-masing terdapat 9 set perlakuan. Kemudian dilakukan penimbangan sampel pada interval 30 detik sekali untuk mengetahui pengurangan berat masing-masing sampel. Masing-masing metode dilakukan 3 kali pengulangan.
Cara kerja ketiga yaitu penentuan vitamin C pada blueberry. Dapat dilihat pada PowerPoint tersebut bahwa hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan sampel blueberry-nya. Kemudian dilakukan pengkondisian dengan larutan penyangga stabilisasi. Lalu filtrat yang diekstraksi ditambahkan ke dalam larutan diklorofenol indofenol, lalu dilakukan pengukuran absorbansi pada gelombang sebesar 520 nanometer. Masing-masing metode dilakukan 3 kali pengulangan. Lalu bagian ketiga yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai pembahasan hasil. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil pembahasan. Kali ini kita akan melihat lama waktu dari blueberry yang telah melalui 4 metode pengeringan. Untuk blueberry yang melewati tahap metode pengeringan kombinasi, waktu pengeringan pada 500 watt dengan 90 derajat Celcius, kemudian 500 watt dengan 70 derajat Celcius, dan 500 watt dengan 50 derajat Celcius, kira-kira waktunya lebih dekat satu sama lain. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian waktu pengeringan terlama pada 50 derajat Celcius yaitu 196,6 kali lipat lebih lama dari waktu pengeringan terpendek pada 500 watt dengan suhu 90 derajat Celcius. Berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan dari tabel bahwa pengeringan konvektif berlangsung lebih lama, sedangkan metode pengeringan gabungan dan metode pengeringan microwave memiliki waktu yang lebih singkat. Kemudian, melakukan pengeringan blueberry dengan metode konvektif pada suhu 50, 70, dan 90 derajat Celcius terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semakin meningkat suhu udara, maka semakin terjadi penurunan waktu pengeringan dengan cepat. Kemudian menurut data dari tabel, konsumsi tertinggi ada pada suhu 50 derajat Celcius dan diikuti 70 derajat Celcius. Kemudian nilai terkecil ditemukan pada daya 100 watt. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan penentuan kandungan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat tertinggi ditunjukkan pada sampel segar beku dapat dilihat pada tabel, dihasilkan 40,29. Diikuti oleh sampel perlakuan 500 watt, dapat dilihat pada tabel, dihasilkan angka 27,55. Sedangkan nilai terendah ditunjukkan pada sampel perlakuan 300 watt dengan suhu 70 derajat Celcius. Dapat dilihat pada tabel yaitu menunjukkan angka 3,06. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengeringan konvektif dan gelombang mikro jauh lebih baik dari metode pengeringan gabungan. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data pada tabel dapat kita simpulkan bahwa kandungan asam askorbat tertinggi atau kandungan vitamin C tertinggi pada buah blueberry menunjukkan angka 40,29 yaitu jatuh kepada blueberry beku segar. Kemudian dilanjutkan dengan metode pengeringan microwave dengan daya 500 watt menunjukkan angka senilai 27,55. Kemudian dilanjutkan lagi dengan metode pengeringan konvektif dengan angka 26,23 yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Dapat terlihat juga bahwa metode pengeringan kombinasi yaitu gabungan antara microwave dengan konvektif menunjukkan angka 15,27 yaitu yang tertinggi jatuh kepada daya 100 watt dengan suhu 90 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengeringan pada buah blueberry harus memperhatikan beberapa faktor seperti alat pengeringan yang digunakan, kemudian jenis metode pengeringan, kemudian suhu pengeringannya, lalu berapa daya mesin pengeringan supaya
dapat memperpanjang umur simpan buah blueberry dengan tetap menjaga kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Dapat kita ketahui juga bahwa dehidrasi ini memiliki pengaruh langsung terhadap hilangnya vitamin C dalam buah blueberry. Saran yang dapat saya berikan, sebaiknya buah blueberry segar harus secepatnya dikonsumsi supaya kita dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk mereview jurnal. Dan tulisan yang saya bold merupakan jurnal utama yang saya gunakan. Cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk makan buah dan sayur ya. Dan saya sarankan untuk tidak mengolah buah dan sayur tersebut secara berlebihan supaya kandungan vitamin yang ada di dalamnya tidak hilang. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!